Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Dalam ibadah pagi ini akan dilayankan baptisan dewasa dan peneguhan sidi bagi saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar ia diteguhkan sebagai warga sidi jemaat setelah melewati proses katekisasi khusus dan pengembalaan. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraeni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul. Pentakosta mengingatkan kita pada keberagaman bahasa yang mengantar manusia pada pengenalan akan Allah yang Maha Kasih. Marilah kita merayakan keberagaman itu karena keberagaman diciptakan oleh Tuhan untuk membuat dunia ini indah. Keberagaman ada untuk saling melengkapi demi kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur. Keberagaman adalah karunia. Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun kita dengan kasih sayang-Nya yang besar. Mari kita berdiri dan memuji kemuliaan kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Yesaya pasal 44 ayat 3 dan ayat 8 yang menyatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami.
Jadikanlah kami, hati kami tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidung yang bertuh. Roh Kudus jadikan kami umat-Mu, meneladan Yesus yang lemah lembut. Roh Kudus tolonglah kami selamanya, menentang yang jahat dengan yang benar. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 2 hingga ayat 27 yang menyatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Turunlah dan tinggal dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa kita telah dihapuskan. Mari berdiri dan mendengar perintah hidup baru yang diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayat 11 yang menyatakan,
ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, bersama dengan tiap-tiap keluarga di dalam rumah tangga masing-masing, mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Saat kami menundukkan kepala ini, hati kami terangkat ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, penuh dengan syukur. Karena itu kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Dan kami ingin terus memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan tiap-tiap orang yang saat ini berada di sekitar kami dalam rumah tangga masing-masing. Kami ingin mempersiapkan hati untuk menerima firman-Mu. Dan kami mengimani bahwa kuasa Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada semua umat-Mu yang percaya ini akan memampukan kami ya Tuhan untuk membaca, merenungkan, bahkan melaksanakan firman-Mu. Kami percaya ya Allah bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, dan untuk menyatakan kesalahan. Tuntunlah hidup kami, agar kami selalu peka akan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50
yang menyatakan, Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yager Saha Duta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mata syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bersama dengan keluarga masing-masing di tempat dalam rumah tangga kita. Sampai hari ini kita masih terus diberi kekuatan untuk menghadapi berbagai badai kehidupan. Dan di tengah-tengah persekutuan bersama dengan keluarga, hari ini di tengah-tengah jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor, kita akan bersama-sama menjadi saksi untuk baptisan dewasa dan juga peneguhan sidi bagi satu orang saudari kita yang telah menyatakan dirinya untuk bersedia menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mengawali dari janji yang akan diberikan oleh rekan kita, saudari kita yang akan menjadi keluarga kita semua, Bapak Ibu Saudari dan juga anak-anak terkasih yang ada dalam rumah tangga masing-masing, kita akan melihat pembacaan firman Tuhan ini, kisah tentang seorang yang namanya Laban dan Yakub. Siapakah Yakub? Anak dari seorang yang bernama Ishak dan ibunya bernama Ribka. Yakub ini adalah anak kedua, dan Yakub ini punya kakak namanya Esau. Dan Yakub kita kenal dengan perbuatannya pernah menipu ayahnya. Jadi ia pernah menipu ayahnya ketika ayahnya sudah tua sekali, ayahnya sudah tidak bisa bangun, ayahnya sudah matanya sudah rabun, sudah tidak bisa melihat, ayahnya hanya bisa meraba saja. Lalu kemudian istrinya yaitu Ribka memberitahukan kepada anaknya, mengajarkan hal yang tidak baik. Ini pelajaran bagi keluarga Bapak Ibu terkasih. Papa dan mama harus kompak dalam mendidik anak. Ketika seorang mama mengajarin hal yang tidak baik kepada anaknya dan anaknya mengikuti, tapi kita lihat pada akhirnya sepanjang kehidupannya anaknya menerima juga perlakuan yang sudah dia lakukan. Jadi ketika Ribka lebih menyayangi anak keduanya yaitu Yakub, dia berkata kepada Yakub begini, ayahmu sudah tua dan biarlah kamu yang akan mendapatkan hak warisan sebagai anak sulung. Padahal kakaknya Esau yang harusnya berhak. Lalu kemudian Bapak Ibu, Ribka ini membantu perbuatan yang tidak baik, ingin menipu suaminya dan menyuruh anaknya yaitu Yakub. Lalu ketika Esau disuruh pergi berburu, lalu kemudian Ribka sebagai mama memasak satu masakan yang enak untuk Ishak,
yang sudah tua, yang hanya sudah tinggal berbaring. Lalu kemudian Yakub ini disuruh mengenakan baju berbulu supaya kalau nanti Ishak itu meraba, lalu dia menganggap bahwa itu adalah Esau, karena Esau kakaknya itu tubuhnya itu berbulu, sedangkan Yakub tidak. Bapak Ibu lihat, ini ada rencana yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang mama agar anaknya menipu papanya supaya mendapatkan hak warisan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentu ini perbuatan yang tidak berkenan. Jadi ketika sang mama sudah masak makanan yang enak, lalu anaknya Yakub disuruh masuk ke kamar, kasih papanya makanan. Lalu kemudian ketika Yakub datang menyamar sebagai Esau kakaknya, lalu kemudian Yakub menyapa Ishak, kata Ishak begini, ini suara Yakub. Lalu kemudian Yakub disuruh mendekat, begitu diraba oleh Ishak yang sudah tua, yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas, tapi ini tubuhnya adalah tubuh anakku Esau. Jadi begitu dia masih dalam keraguan, lalu Yakub memberikan makanan dan kemudian makanan itu dimakan oleh Ishak dan kemudian Ishak senang sekali lalu mengucapkan berkat. Jadi ucapan berkat itu yang harus diucapkan untuk Esau, tapi kemudian karena Yakub menipu yang dibantu oleh mamanya, akhirnya ucapan berkat warisan hak keseluruhan itu jatuh kepada Yakub. Artinya apa Bapak Ibu? Cerita tadi mengajarkan bahwa ada seorang anak yang menipu papanya supaya mendapatkan hak warisan. Apakah Allah membiarkan? Tidak. Allah tidak membiarkan hal itu untuk membuat akhirnya Yakub senang. Kemudian kita baca dalam bacaan ini Bapak Ibu terkasih, setelah kemudian terbongkar penipuan yang dilakukan oleh Yakub, lalu kemudian Yakub takut oleh karena kakaknya Esau nanti marah. Lalu kemudian Yakub disuruh mamanya, kamu pergi ke rumah saudaraku yang namanya Laban, di sana kamu tinggallah di sana supaya redahlah amarah kakakmu. Bapak Ibu terkasih, kemudian Yakub mendengarkan perkataan mamanya untuk pergi melarikan diri dari amarah yang akan dilakukan oleh kakaknya Esau dan juga oleh papanya Ishak. Pergi Yakub melarikan diri ke rumah saudara dari mamanya, itu pamannya namanya Laban. Sampai di sana Bapak Ibu terkasih, kemudian bertemulah akhirnya Yakub dengan Laban. Tapi sebelumnya Yakub juga bertemu dengan seorang gadis yang sangat ia sukai, namanya Rahel. Ia senang dengan Rahel, lalu kemudian ternyata ini adalah anak dari pamannya Laban. Kemudian dia berkata kepada pamannya itu Laban, dia berkata begini, saya ingin menikah dengan Rahel. Terus kata Laban, kamu harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihat kita bagaimana kemudian Yakub yang pernah menipu kakaknya dan kemudian menipu ayahnya, akhirnya kemudian kena tipu juga. Setelah 7 tahun Yakub bekerja dengan sungguh-sungguh supaya bisa menikah dengan Rahel. Ternyata begitu pada hari pernikahan terjadi, begitu Yakub lihat yang diberikan bukan Rahel, ternyata yang diberikan oleh Laban itu adalah Lea, kakaknya Rahel. Yakub ditipu. Bapak Ibu terkasih, kita lihat Yakub yang sudah menipu papanya dan menipu kakaknya Esau, lalu kemudian dia juga ditipu oleh pamannya sendiri. Kamu harus kerja 7 tahun lagi supaya bisa menikah dengan Rahel. Karena kata Laban begini, tidak baik di tempat kami kalau adiknya duluan yang menikah, harus kakaknya dulu yang menikah. Jadi kamu harus 7 tahun lagi dulu bekerja. Bapak Ibu terkasih, kemudian akhirnya setelah mendapatkan Lea menikah 7 tahun lagi. Berarti ada berapa tahun Bapak Ibu supaya bisa menikah lagi dengan Rahel? 14 tahun penipuan telah terjadi. Sekali lagi saya ulangi, Yakub menipu papanya, didukung oleh mamanya. Yakub menipu Esau, Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban. Di sana pun kemudian apa yang ditabur lalu dia dituai. Kemudian dia pun akhirnya juga harus menerima penipuan dari pamannya Laban. 14 tahun dia bekerja, akhirnya baru dia menikah dengan perempuan yang sangat disenanginya, itu Rahel. Nah Bapak Ibu, 14 tahun kemudian ada waktu 6 tahun Yakub bekerja di rumah pamannya. Pamannya ini kemudian menipu lagi Bapak Ibu terkasih. Begini, Yakub bekerja menjaga domba-domba. Kata pamannya begini ya, Yakub, kalau domba-domba kambing ini lahir dia belang-belang, maka yang belang-belang itu adalah milik kamu.
Tapi kalau dia lahirnya tidak belang-belang, Bapak Ibu, itu saya bacakan dari ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu terkasih ya. Kita lihat bagaimana kemudian si pamannya itu yang namanya Laban itu menipu Yakub. Lalu ternyata apa yang terjadi? Di ayatnya yang pasal saya bacakan Bapak Ibu, di dalam pasalnya yang ke-31 itu, dalam ayat yang sebelumnya saya bacakan, ayat 6, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Artinya begini Bapak Ibu, 6 tahun Yakub bekerja dengan Laban, tapi diperlakukan tidak adil. Itu sebenarnya bikin Yakub sedih, dan juga kalau dia mau marah, ini bapak mertuaku. Tapi bapak mertuanya ini sudah menipu. Pertama, dia ingin menikah dengan Rahel, dikasih Lea. Lalu kemudian ketika dia bekerja, caranya Laban memberikan upah begini. Kalau nanti kambing domba yang kamu pelihara ini lahir berbintik-bintik, itulah akan jadi upahmu. Tapi kalau nanti lahir yang bercoreng-coreng, itu akan juga diatur oleh Laban pamannya, supaya Yakub itu tidak terima berkat dari upah yang dia lakukan. Apa yang terjadi ketika pamannya bilang begini, kalau kambing domba ini lahir berbintik-bintik, silakan milikmu. Dan Tuhan Allah mendengar itu. Tuhan Allah ubahlah semua, ketika kambing domba itu lahir semua berbintik-bintik jadi milik Yakub. Ketika Laban bilang, oke, nanti kalau lahir bercoreng-coreng baru itu upahmu. Lalu Tuhan Allah mendengar, Tuhan Allah tidak mengizinkan ketidakadilan terjadi, lalu akhirnya anak kambing domba itu lahirlah semuanya bercoreng-coreng. Jadi dengan demikian Yakub tambah kaya, banyak sekali berkat yang dimiliki oleh Yakub. 6 tahun ketika Yakub bekerja, tambah lama tambah banyak dia punya kekayaan. Kakak-kakak iparnya, saudara-saudara iparnya itu mulai berbisik-bisik, mulai berkata begini, kok Yakub ini mengambil banyak ya harta milik ayah kita ya? Kok bisa ya? Jadi sudah mulai terjadi percakapan yang tidak enak di antara sanak saudara dengan ipar. Dan kemudian Yakub pun bilang begini, iya, wajah dari mertuaku pun juga air mukanya itu sudah berbeda dengan aku. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan Allah langsung berkata, pergilah dari rumah itu, bawalah anak-anak, bawalah istri, lalu kemudian kembalilah ke rumah, ke kampung halamanmu ketika engkau berpisah dari papa dan mamamu. Bapak Ibu terkasih, itu yang terjadi. Yakub kemudian melarikan diri, pergi meninggalkan pamannya, dan di dalam perjalanan Laban marah sekali karena setelah beberapa hari dia lihat, oh ternyata anak-anakku, cucu-cucuku sudah tidak ada. Ketika dia sedang menggunting domba-domba, bulu-bulu domba-domba, lalu beberapa hari kemudian dia melihat dan dia mendengar bahwa Yakub menantunya itu sudah pergi melarikan diri bersama dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya dan seluruh harta bendanya. Dan inilah perikop yang kita baca Bapak Ibu. Jadi ketika Laban dengan penuh amarah, dengan penuh emosi akan menemui Yakub yang melarikan diri, yang membawa istri, anak-anaknya itu, yaitu anak-anaknya dan cucu-cucunya tanpa pamit, tanpa permisi, Yakub itu pergi. Lalu kemudian di tempat satu berbatuan, Laban setelah 7 hari menemui Yakub. Apa yang terjadi kalau ada orang marah? Orang marah biasanya akan terjadi pertempuran. Ini Laban sudah sangat marah sekali karena Yakub menantunya membawa pergi semuanya tanpa permisi dengan dia. Tapi apa yang terjadi? Sebelum Laban berjumpa dengan Yakub, Laban tertidur dan kemudian ada suara Allah yang berkata dalam mimpi begini, jangan sekali-kali kamu melakukan yang jahat pada Yakub. Jangan sekali-kali kamu mengata-ngatai Yakub. Sehingga amarahnya Laban itu sebagai bapak mertua yang melihat menantunya pergi melarikan diri dengan anaknya dan cucunya, akhirnya ketika bertemu, nah ini Bapak Ibu, ketika bertemu Yakub dan Laban sebagai bapak mertua dan juga sebagai menantu, tidak ada amarah lagi. Perkataan di ayat 43 itu sudah reda.
Kata Laban begini, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Jadi lihat Bapak Ibu, sudah redah amarahnya Laban sebagai mertua yang sebenarnya ingin marah sekali mengejar Yakub menantunya. Tapi ketika perjumpaan terjadi, lalu Laban mengatakan sesuatu yang baik, dan kemudian akhirnya mereka mengadakan satu perjanjian damai. Dalam perjanjian damai itu ada simbol, ada batu yang ditumpuk menjadi tugu, dan kemudian kalau Laban menamainya dengan Yegar Sahaduta, itu dalam bahasa Aram. Sedangkan Yakub tidak menggunakan bahasa Aram, dia menggunakan bahasa Ibrani. Dia mengatakan inilah Galet, inilah perjanjian damai. Lalu kemudian ada timbunan yang disebut juga Mispa, yaitu Mispa ini artinya ini adalah batas di mana kita percaya Allah lah yang menjadi saksi, Allah yang berjaga-jaga di antara kita. Keturunanmu dan keturunanku ini tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lain. Perjanjian damai. Dan itulah yang kita baca Bapak Ibu tentang kisah seorang mertua dan seorang menantu. Seorang Yakub bersama dengan ipar-iparnya dalam hubungan keluarga yang kemudian terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran yang kemudian akhirnya berujung dengan damai. Yakub ketika menimbun batu tersebut lalu kemudian mengajak makan semua yang hadir di situ. Kita lihat tadi di ayatnya yang ke-46, selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kalau ini perjanjian damai diakhiri dengan makan-makan antara sanak saudara, tapi apa yang terjadi seringkali di dalam rumah tangga? Ketika pertengkaran terjadi, perselisihan terjadi, tidak berakhir dengan makan-makan, tapi justru berakhir dengan pertengkaran, terjadi dengan perceraian, terjadi dengan pemutusan hubungan antar keluarga. Kita belajar pada hari ini dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengajarkan kita supaya segala sesuatu ketika kita marah, kalau amarah itu kita terus menerus kita lakukan, kita bisa ada 3S ya, stres, habis stres apa? Stroke, lalu selesai. Kita tidak mau selesai dengan kematian. Kalau kita marah, kita harus selesaikan bersama dengan Tuhan. Lihat terjadi pertengkaran keluarga, tapi diselesaikan dengan damai, diselesaikan dengan makan-makan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kalau sedang marah terjadi, selesainya dengan apa? Dengan makan-makan, ajak makan-makan keluar, walaupun mallnya tutup, ya jalan-jalan keluarga, itu yang kita harapkan. Terjadi hubungan pemulihan keluarga dengan baik, tidak kemudian putus hubungan karena amarah. Yang kedua, hari ini kita akan melihat saudari Fani akan menyatakan janjinya kepada Tuhan, janji untuk mengikat dirinya percaya kepada Tuhan Allah kita. Itu adalah momentum, itu adalah bagian di mana satu tugu peringatan yang telah dinyatakan di dalam ketika proses belajar yang lalu dan yang hari ini kita saksikan. Jadi saudari Fani hari ini akan menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan, dan itu adalah tugu peringatan janji dia kepada Tuhan. Janji yang akan diucapkan bukan janji kalau yang dilakukan oleh manusia ya. Hari ini seringkali dia berkata setia, tapi besok dia tidak setia. Hari ini dia tetap penuh dengan janji untuk selalu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi ketika keadaan tidak baik, dia meninggalkan Tuhan. Kita mau mengaminkan janji yang hari ini didengar oleh saudari kita Fani, dalam keadaan apapun, dalam kondisi yang tidak baik apapun, dia tetap mau setia percaya pada Tuhan. Kita bersyukur bahwa ketika Fani nanti akan mengucapkan janji, itulah akan diingat sebagai janji yang akan tetap teguh dan kokoh. Bukan seperti janji kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, bukan begitu ya Van.
Juga ada hal yang lain, kalau kita ingat ada janji lagu rohani, janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Jadi sudah mantap jiwanya Fani untuk menjadi pengikut Yesus dalam perjanjian hari ini, perjanjian antara Laban dan Yakub, berjanji mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai setelah mereka melewati berbagai konflik. Hari ini Fani dengan Tuhan menyatakan satu perjanjian, dengan berbagai pergumulan apapun, Fani akan tetap teguh berpegang untuk setia pada Tuhan Yesus. Itulah peringatan yang hari ini akan kita sama-sama dengar, yang akan diucapkan oleh Fani dan yang akan juga akan dilakukan dengan kesetiaan oleh Fani dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam peneguhan CD, namun diawali juga sebelumnya dengan baptisan dewasa. Dengarkanlah penjelasan. Hari ini kita menyambut saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar dia dapat diteguhkan sebagai warga sidih gereja. Peneguhan sidih adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudari kita ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasarkan Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis itu berarti mereka akan mengambil alih dan sekaligus membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Mari kita bersama sebelum saudari kita ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, kita awali dengan berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah ia seterusnya dalam hidup dan pelayanannya. Biarlah ia mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah ia juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamatnya. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan dan janji. Kami mengundang saudari yang akan diteguhkan sidih berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudari percaya
kepada Allah Tritunggal, Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudari dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudari dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudari mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudari serta menerangi jalan hidup saudari sehingga saudari harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudari bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudari miliki? Di hadapan Allah dan dengan disaksikan umatnya, apakah jawabmu, saudari Stefani Silsiana? Tuhan mendengar dan menguatkan saudari. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji calon sidi baru dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Stefani Silsiana, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan.
berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan kudus, serta berdasarkan pengakuan dan janji saudari, maka kami meneguhkan saudari sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mengundang saudari untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tetap setia untuk melayanimu. Hiduplah menurut pengakuan dan janji. Lakukanlah tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus.
Anggaplah saudari ini sebagai bagian dari warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih setiamu ya Allah, yang membuat kami percaya bahwa perjanjian-Mu kepada semua umat percaya akan selalu tetap teguh dan tidak pernah diingkari. Dan hari ini kami menyaksikan perjanjian damai yang dilakukan oleh seorang mertua dan menantu dalam firman-Mu, Laban dan Yakub. Dan yang hari ini di tengah-tengah gereja-Mu kami juga melihat, mendengar dan menjadi saksi perjanjian dari seorang anak Tuhan, Saudari Fani bersama dengan Tuhan. Dan inilah perjanjian yang kami telah dengar bersama, yang akan juga membuat kami senantiasa akan saling menopang dalam iman, agar kami bisa tetap saling membangun iman kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan Saudari Fani yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau menaikkan syafaat bersama dengan tiap-tiap pribadi dan tiap-tiap keluarga. Tuhan, dengarlah setiap permohonan yang juga nanti akan disampaikan secara pribadi oleh umat-Mu masing-masing. Dan sebelumnya kami mau menaikkan permohonan doa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin negara kami dari tingkat pusat hingga daerah. Berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, agar di tengah upaya mereka untuk mengatasi berbagai macam pergumulan yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami, khususnya di tengah pandemi dari virus corona ini, kami berdoa agar Tuhan sendiri yang memakai para pemimpin negara kami, TNI, Polri, tiap rumah sakit, para medis, para dokter, semuanya Tuhan akan terus bergandengan tangan dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan kemampuan daripada Tuhan, sehingga dengan upaya mereka kami percaya kami pun juga akan tetap melakukan ketaatan dengan melaksanakan tinggal di rumah, bahkan juga dengan melaksanakan setiap hal-hal yang telah disampaikan oleh para pemimpin negara kami. Terima kasih ya Allah, kami secara khusus berdoa untuk gereja-Mu, gereja-gereja yang sudah Tuhan hadirkan di tengah muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan agar kami tetap senantiasa bersekutu di tengah-tengah keluarga, bersekutu dengan banyak cara melalui upaya yang dilakukan oleh gereja, agar kami tetap sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami sakit di rumah, harus diisolasi, bahkan di rumah sakit yang terbaring. Tuhan, tolong Engkau jamah dengan kuasa-Mu, juga Tuhan tolong sembuhkan mereka semua. Kami percaya Tuhan dengan semua upaya, dengan setiap doa, jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi setiap saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah lanjut usia, yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, tetapi biarlah dengan kekuatan Tuhan
mereka tetap mengalami damai sejahtera, mereka tetap punya kekuatan, mereka tetap senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sudah menjadi janda dan duda dan yatim piatu. Tuhan tolong berkati hidup mereka, dampingi bersama dengan kehidupan yang saat ini sedang dijalani, agar mereka percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati Tuhan setiap para pelayan yang hari ini melayani Tuhan, diaken, penatua, organis, pemandu lagu, pengisi puji-pujian, bahkan juga multimedia dan juga sound system, agar Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu, bersama juga dengan tiap karyawan gereja. Kami berdoa setiap program kerja yang dilakukan oleh gereja-Mu, Tuhan hadir selalu dengan kasih dan dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Allah, kami teringat dan berdoa untuk setiap keluarga yang kami doakan masing-masing. Bagi keluarga Bapak Pendeta OECH Wuwungan, keluarga Oma Patiwael, keluarga Makaleo Masengi, keluarga Aubrey Siahanenia dan keluarga Wikururu serta keluarga Panto Ering. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, mereka juga akan tetap hidup dalam kasih, penyertaan dan berkat Tuhan. Kami tidak menyebutkan nama yang lain satu demi satu, tetapi Tuhan hadir bersama dengan mereka semua. Kami menyerahkan juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dari sejak tanggal 14 hingga 20 Juni. Kami menyerahkan Bapak Antonius Sihaan, Ibu Christine Amandagi, Bapak Mario Pigrits Suripet, Ibu Lucia Wuwungan, anak Candy Grace Arianto, serta saudara Junior Yeremia Ratu. Kepadamu Tuhan kami bersyukur untuk pertambahan usia ini, dan kami bersyukur akan membuat mereka senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mereka tetap bahagia dan panjang umur. Kami bersyukur bersama ulang tahun perkawinan dari jemaat kami, Bapak Teguh Hari Santoso dan Ibu Esti Rinukti Angsal. Tuhan memberkati rumah tangga kekasih kami ini dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan keteladanan, dan yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga Bapak Teguh dan Ibu Esti. Berkati Ibu Diksi Sianenia, Oma Konstan Korputi Item, Oma Helena Patiwail, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palendeng, dan juga Bapak Yohanes R. Mas Paitela. Kepadamu Tuhan kami berdoa agar Tuhan selalu juga memberkati dan melindungi mereka, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ini. Terpujilah Allah kami yang hidup, yang kami percaya sudah memanggil Saudari Fani dengan rencana-rencana ke depannya. Tuhan berkati dan Tuhan dengar dan Tuhan topang bersama semua doa-doa yang dinaikkan. Tuhan memberkati orang tua yang ada di Kalimantan. Tuhan menjaga dan memberkati seluruh keluarganya. Tuhan hadir dalam setiap hal yang dilakukan bersama dengan tiap-tiap orang yang dikasihi dan disayanginya di tempat ini, di dalam lingkungan yang kami percaya akan Tuhan hadirkan lingkungan yang baik yang akan terus membantu Fani bertumbuh dalam imannya untuk senantiasa percaya dan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan janji yang sudah diucapkan, berkati komitmennya, berkati hidupnya untuk selalu takut akan Tuhan. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami ya Allah. Kami mohon juga Tuhan mendengarkan setiap doa pribadi yang dinaikkan oleh keluarga masing-masing. Kami sungguh mengharapkan terus ya Allah kehadiran-Mu dalam hidup kami bersama dengan tiap-tiap keluarga. Engkau mendengarkan setiap anak-anak kekasih kami yang sudah lulus, kami bersyukur bersama mereka. Kami mohon Tuhan mendengarkan setiap anak-anak kami yang sedang ujian. Tuhan juga hadir bersama dengan hidup mereka dalam proses ujian ini. Tuhan memberkati tiap orang tua agar selalu bisa mendampingi anak-anak terkasih dengan apapun yang juga dibutuhkan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tuhan memberkati tiap keluarga, Tuhan memberkati setiap anak-anak, Tuhan memberkati para pemuda yang sedang mencari pekerjaan, dan Tuhan memberkati setiap doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang punya
Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja, dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian yang dinaikkan oleh Trio Gloria.
Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul, www.gpibbukitsentul.org, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Jadwal peneguhan CD reguler. Akan dilayankan peneguhan CD reguler dalam rekaman ibadah hari Minggu. Yang pertama, peneguhan CD dalam ibadah hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 bagi saudara Sharon, Talita Sitania, dan saudari Armelsa Ferdinandus. Yang kedua, peneguhan CD dalam ibadah hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 bagi saudara Timothy T.E. Soplanit dan saudari Yerma Boymau. Persiapan pastoral akan dilaksanakan bagi calon CD baru yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraeni Utapea dan presbiter yang bertugas. Informasi lebih lanjut terkait persiapan pastoral dan pelaksanaan rekaman ibadah akan disampaikan dalam WhatsApp group. Katekisasi reguler. Katekisasi reguler akan dimulai pada bulan Agustus 2020 dipimpin oleh Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraeni Utapea. Bagi orang tua yang ingin agar anaknya ikut dalam kelas katekisasi ini, mohon untuk mendaftarkan ke kantor gereja sebelum bulan Agustus 2020. Katekisasi khusus. Kelas katekisasi khusus akan dimulai pada 21 Juni 2020 di minggu ketiga. Dan bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi khusus dapat segera mendaftar ke kantor gereja dengan alamat Plaza Amsterdam, Blok B, nomor 2, Sentul City, Bogor. Persembahan. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengajak warga jemaat dan simpatisan untuk menyampaikan persembahan syukur melalui rekening bank yang terdapat dalam warta jemaat atau amplop persembahan yang dibagikan oleh masing-masing korsek bagi jemaat atau simpatisan yang mengalami kendala untuk mentransfer persembahan, baik untuk persembahan persepuluhan, janji iman, persembahan syukur, aksi 2000 maupun PPSI dan penyetoran iuran KDPK. Yang kedua, saatnya peduli dan mari berbagi. Gugus Tugas Siaga COVID-19 mengajak jemaat dan simpatisan GPIB Jemaat Bukit Sentul untuk peduli kepada saudara dan teman sepersekutuan yang terkena dampak COVID-19. Mari bersama-sama saling menopang dan mendukung program bantuan Lumbung Yusuf agar jangan ada yang mengalami kelaparan di wilayah pelayanan kita. Yang pertama, salurkan donasi melalui rekening BCA nomor 573-521-5822 atas nama Adenan Tampu Bolon. Atau sampaikan natura ke posko tim siaga COVID-19 di Mediterania 1, Jalan Pajajaran Golf nomor 122, Sentul City. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera. Jangan takut dan gentar, sebab Roh Kudus yang akan memperlengkapi untuk berani melayani dan bersaksi. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan
Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kaku hati, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.